Bapak Ibu sekalian, sengaja ceramah-ceramah maulid kita kasih gembira. Kenapa? Nabi mengatakan, yassiru wa la tu'assiru. Ini pesan Rasulullah. Permudah urusan umatku. Jangan selalu dipersulit. Berikan selalu berita gembira. Jangan selalu yang menakut-nakutkan. Ibu-ibu datang sholat, kasih surga tuh, surga. Jangan sedikit-sedikit neraka. Siksaan neraka itu panas. Baru pakai sendalnya mendidih otak. Takut jamaah ke masjid. Jangan mimpi misi al-abrar. Sedikit-sedikit neraka. Padahal Nabi mengatakan basyiru selalu. Caranya, berikan berita gembira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Hadirin wal hadirat jamaah maulid rahimakumullah. Bertahun-tahun saya membawakan hikmah maulid. Ternyata malam ini di Masjid Al-Abrar tidak ada yang kalah hebat. Ibu-ibu bertanya kenapa? Biasanya saya ceramah belum wabillahi taufik wal hidayah habis telur. Tapi luar biasanya malam ini belum saya beri ceramah sudah habis telur. Mudah-mudahan masih ada panitia. Oh, angka movie. Wah, sedek gaga tawana Pak Ustaz. Ya kode gaga wabillahi taufik wal hidayah. Bahagia sekali malam ini, dan di mana-mana maulid mesti meriah, bukan hanya anak-anak yang merampas berkah, biasanya juga jamaah yang lain. Yakin. Kenapa kita berkah yang ada di masjid ketika maulid kita berebutan? Yakin karena di setiap telur ada berkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telur yang kita bawa malam ini, makanan yang kita hias malam ini, inilah nanti yang menjadi saksi di akhirat. Seandainya jamaah Masjid Al-Abrar di akhirat nanti akan dilemparkan ke dalam neraka, makanan-makanan ini yang akan menghalangi. Wahai malaikat, sayalah saksinya bahwa jamaah Masjid Al-Abrar adalah jamaah umat Rasulullah yang senantiasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Ibu-ibu mau masuk surga, Bu? Mau masuk surga? Kapan, Bu? Mati kijol? Ajak mati pilih. Mega pupi cicilan. Gorden, kursi sudut, hai mega mupi. Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan. Alhamdulillah wa syukurillah. Sudah 3 hari saya di Sidrap. Ceramah mulai Taruk-Terong, Wajo, Bulu Cendrana. Kalau sebentar ada ibu-ibu yang sudah garuk-garuk kepala, wabillahi taufik wal hidayah. Ya, saya juga suara sudah hampir habis ini. Dan sebentar besok malam masih ada di Masjid Nur Tarbiyah ya. Masih ada. Setelah itu berangkat ke Mamuju. Jadwal menunggu. Mamuju Utara 5 hari. Setelah itu ke Polmas. Dari Polmas ke Madura 6 hari. Kenapa semarak maulid seperti ini? Karena dalam sejarah umat Islam yang ada di Indonesia pernah diakui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Guru Syekh Alwi Al-Maliki, seorang mufti di Makkah, secara sadar pernah berjumpa dengan Rasulullah. Namun di belakang Rasulullah banyak umat Rasulullah yang tidak menggambarkan bahwa di belakang Rasulullah penduduk Makkah dan Madinah. Guru Syekh Alwi Al-Maliki bertanya, "Ya Rasulullah, manhum? Siapakah di belakangmu itu ya Rasulullah?" Jawab Rasulullah, "Yang di belakangku ini berasal dari negara yang ada lambang merah putihnya." Kitalah yang pernah diakui Rasulullah, yang di Sidrap
Yang 1400 tahun yang lalu Nabi mengatakan, lam yarawni walakin yu'minu bi wa yuhibbuni. Mereka umatku yang lahir bukan di tanah Makkah. Mereka hidup bukan di zamanku. Tapi mereka mencintaiku dan menyayangi dan merindukan aku. Alhamdulillah, yakin seyakin-yakinnya. Bahkan guru besar saya, Profesor Dr. Abdurrahim Arsyad mengatakan, yakin seyakin-yakinnya, hadis ini salah satu adalah orang yang senantiasa bermaulid kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ibu-ibu kita salawat dulu ya. Sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam. Hadir di majelis maulid seperti ini, jangan zahir kita saja yang akan bersaksi di akhirat nanti. Membawa makanan persembahan dihiasi telur, jangan hanya itu. Tapi yang paling penting adalah ruh kita, kalbu kita merasakan kecintaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seperti ini, usahakan ada kerinduan. Di setiap tahun kita bermaulid, tingkatkan terus kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Nabi sudah menyampaikan, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang cinta kepada aku, siapa yang menangisi aku, siapa yang rindu kepada aku, kata Rasul, kana ma'i fil jannah. Saya akan bersamanya di dalam surga seperti dua jari ini, tidak ada pembatas. Insya Allah kita yang senantiasa bermaulid sesuai janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam surga Jannatul Naim. Apalagi Al-Quran menjelaskan, al-yawma yad'u bi-imanihim. Ketika di padang mahsyar nanti, la zilla illa zilluhu. Tidak ada lagi pertolongan kecuali pertolongan dari Allah, kecuali syafaat dari baginda Nabi. Yad'u bi-imanihim. Al-Quran menjelaskan, kita akan berbaris di mana ulama yang kita ikuti. Yakin seyakin-yakinnya kita ikut ulama Gurutta, Kiai Haji Abdurrahman Abu Dalle. Yakin seyakin-yakinnya kita ikut kepada Gurutta Kiai Haji As'ad. Yakin seyakin-yakinnya kita ikut kepada Kiai Haji Muhammad Tahir Imam Lapeo. Di belakang kita berbaris dengan ulama-ulama. Pertanyaannya, para ulama kita berbaris di mana? Jawabannya, mereka berbaris di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah rahasia kemudian Nabi mengatakan, man qallada aliman laki Allah saliman. Siapa yang mencontohi amaliyah ulama, Gurutta Kiai Haji Muhammad As'ad maulid ki, Gurutta Ambo Dalle zikir setelah salat zikir ki, Kiai Haji Kiai Haji Muhammad Tahir Imam Lapeo zikir tariqah la ilaha illallah zikir ki. Kalau ada yang tanya dalilnya, bilang saja, saya tidak tahu dalilnya. Yang penting ikut kepada ulama. Kenapa? Kalau sudah ikut ulama, selamat meki. Ikut kepada ulama, pasti otomatis 1000% ikut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Nabi menjawab, al-ulama'u warasatul anbiya. Para ulama itu adalah penerus ajaranku. Seandainya bukan Rasulullah sebagai penutup Rasulullah, maka ulama, wali-wali Allah adalah nabi-nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya lanjut, bagus kalau saya memperkenalkan diri supaya nanti kalau pulang ibu-ibu, bagus ceramahnya ya Pak Ustaz. Apa negeri guru Iman Lapeo? Ni ya sana di Wiseng. Nama saya Ahmad Multazam. Ibu saya bernama Hajjah Mujarrabah. Punya ibu bernama Hajjah Muhsana Tahir. Anak ketiga Imam Lapeo dari istri pertama 4 bersaudara.
Anak pertama bernama Ki Haji Muhsin Tahir. Anak kedua bernama Hajjah Aisyah Tahir, pendiri Panti Asuhan Nahdiyat Makassar. Anak ketiga itulah dari saya, nenek umi saya, Hajjah Muhsana Tahir, lahir tahun 1923. Imam Lapeo pada waktu itu berumur 81 tahun. Masih punya adik 5. Diperkirakan umur 90 tahun lebih. Gurutta Imam Lapeo masih punya anak sampai 8 orang. 8 anaknya Gurutta Imam Lapeo, 3 laki-laki, 5 perempuan. Sebenarnya 7 perempuan, meninggal 2 sebelum masih kecil. 3 laki-laki, 5 perempuan. Hanya nenek umi saya dari anak perempuan Imam Lapeo melahirkan. Makanya nenek umi saya disebut Ummi Mana, Ummi yang melahirkan. 3 anak laki-lakinya semua ulama besar. Dari sini banyak keturunan. Saya saja di generasi cicit pertama, karena sudah masuk cicit kedua sekarang. Cicit pertama dari Imam Lapeo berjumlah 112 orang. Biasa ada yang telepon, betulkah ini cucunya Imam Lapeo? Saya tidak mungkin hafal semua mukanya 112. Belum lagi mereka punya anak lagi, anak-anak lagi. Nanti bisa ditanya dari mereka dari mana. Apa dari 3 anak laki-laki ada atau ada 1 perempuan. Ini sekilas tentang ulama dan para wali Allah subhanahu wa ta'ala. Sengaja saya sampaikan di awal hikmah maulid pada malam hari ini. Sebab saya ingin mengatakan, ittiba'u ala nabi. Bicara ikut kepada sunnah Rasulullah, wajib hukumnya ikut kepada ulama. Kenapa? Kita tidak ketemu lagi Rasulullah. Kita tidak sempat lagi silaturahmi kepada para sahabat. Apalagi ulama salafus salih. Maka untuk nyambung silsilah keilmuan kita, harus wajib hukumnya ikut kepada para ulama. Nabi mengatakan, tuba liman ra'ani wa tuba liman ra'a wa yara. Berbahagialah orang yang pernah melihat wajah saya, kata Rasulullah. Siapa yang pernah melihat wajah Rasulullah? Para sahabat. Tapi Nabi mengatakan, wa tuba liman yara wa tuba liman ra'a wa yara. Dan bahagialah orang yang pernah melihat Rasulullah. Sahabat dilihat oleh tabi'in. Tabi'in pernah lihat tabi'in. Tabi'in dilihat oleh ulama salafus salih. Ulama salafus salih dilihat ulama-ulama khalaf, termasuk Guru Ki Haji Abdurrahman Ambudalle. Berbahagialah saya pernah ikut mondok di pondok pesantren DDI Kabalangan. Guru masih hidup pada waktu itu. Alhamdulillah saya melihat wajah Guru Ki Haji Abdurrahman Ambudalle yang diyakini gurunya melihat wajah Rasulullah. Saya melihat wajah Guru Ambudalle dan berbahagialah jamaah Masjid Al-Abrar melihat wajah saya. Ada yang mau selfie? Sebentar Bu ya. Gratis. Nanti sudah foto baru bayar. Bapak Ibu sekalian, sengaja ceramah-ceramah maulid kita kasih gembira. Kenapa? Nabi mengatakan, yassiru wa la tu'assiru. Ini pesan Rasulullah. Permudah urusan umatku. Jangan selalu dipersulit. Ada lurah hari ini datang? Ada lurah? Camat? Jangan selalu dipersulit kasih urusan. Jangan. Karena tidak ikut kepada sunnah Rasulullah. Dibayar sih BPJS mahal, gas mahal. Yassiru. Permudah urusan umatku. Wala tu'assiru. Kata Nabi, jangan dipersulit. Maka dalam sejarah, Nabi dikerjain bagaimanapun, Nabi selalu tersenyum. Pernah suatu ketika, Nabi sedang makan bersama istrinya Siti Aisyah. Tiba-tiba ada kiriman sup dari istrinya Zainab yang dikenal hebat dalam membuat sup. Setelah datang supnya, Aisyah radhiyallahu an marah. Pukul. Jangan lalu memakan supnya itu. Kalau tidak, saya tumpah semua sup ini. Nabi tersenyum, cuma disuruh, sahabat, bawa pulang nih. Macai. Marah. Artinya, Nabi selalu pemberi solusi yang terbaik. Tidak mempersulit umat.
Kalau ada hari ini penceramah, dai, bahkan mengatakan dirinya ulama, selalu sedikit-sedikit mempersulit saja, sedikit-sedikit masuk neraka, bukan contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Allahumma salli ala Muhammad. Karena Nabi hadir sebagai apa? Solusi yang terbaik bagi umatnya. Bahkan Nabi mengatakan, basyiru wala tunfiru. Berikan selalu berita gembira, jangan selalu yang menakut-nakutkan. Ibu-ibu datang sholat, kasih surga tuh, surga. Jangan sedikit-sedikit neraka, siksaan neraka itu panas, baru pakai sendalnya mendidih otak. Takut jamaah ke masjid. Jangan mimpi misi al-abrar, sedikit-sedikit neraka. Padahal Nabi mengatakan basyiru selalu. Caranya, berikan berita gembira. Ada suatu ketika, seorang preman datang ke geruta Imam Labib. Tuan, semua maksiat saya kerjakan. Rampok, menjudi, pasabu manu, main perempuan, pasabu tulang, semua saya kerjakan. Kata Imam Labib. Terus, ya bagaimana ini? Bisakah saya bertobat? Bisa. Jaga sholatmu. Saya tidak sholat 1 kali saja, 1 minggu, hari Jumat saja, itu pun kalau saya sempat. Rasulullah mengatakan, Imam Labib mengatakan, ya sudah. Kalau itu saja bisa kau kerjakan 1 kali 1 Jumat, itu saja. Pulanglah orang ini dengan hati gembira karena pendekatan ulama secara manusiawi dan moderat. Tidak sedikit-sedikit bid'ah, tidak sedikit-sedikit neraka. Beberapa bulan kemudian datanglah orang ini. Tuan, semua kemaksiatan sudah saya tinggalkan. Alhamdulillah hari ini tidak lepas salat 5 waktu saya. Inilah cara Rasulullah berdakwah. Kenapa? Yu'til hikmata liman yasha. Allah yang membuka hikmah kepada kita. Kita ini hanya menyampaikan hadis Nabi. Kita hanya menyampaikan risalah Rasulullah. Yang membuat sadar seseorang atau tidak, tergantung Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak mampu memberikan hidayah. Innaka lan tahdi liman yasha. Walakinnallaha yahdi liman yasha. Kamu tidak akan mampu memberikan hidayah 1 orang saja. Makanya Rasulullah pernah ditegur langsung oleh Rasulullah SAW. Ditegur langsung oleh Allah ketika pamannya pada saat itu sakaratul maut. Nabi memaksa, paman, ucapkan saja 1 kali la ilaha illallah, saya jamin kau masuk surga. Tidak bisa. Ditegur langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kulir ruh min amri rabbi. Katakanlah bahwa harus persoalan hidayah, persoalan ruh, itu adalah urusan Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala. Bu, masih bernapas, Bu? Saya lihat tidak goyang-goyang. Wah, jangan sampai sesak nafas. Lanjut ya. Terus, tukang parkir. Bapak Ibu sekalian, saya mau bertanya, apakah Bapak Ibu sekalian sudah merasa ikut kepada sunnah Rasulullah? Ragu-ragu. Sudah ikut? Jawaban Anda dilihat ucapan seorang ulama besar dalam kitab Farhatun Nufus bisyarhi kitab Tajul Arus, Syekh Ibnu Athaillah Al-Askandari. Kalau ada hamba Allah mengaku ikut kepada Rasulullah, perhatikan 2 pesan beliau. Al-muttabi'atu 'alan nabi kismain. Kalau Anda mengaku ikut kepada Rasulullah, ada 2 syarat. Yang pertama, al-ittiba'u bil jalliyah. Ikut secara zahiriyah, jasad kita, dan dilihat secara kasat mata. Kas-salati, kas-siyami, kal-jihadi, kal-haji. Anda datang salat, Anda naik haji, dilihat tetangganya. Anda puasa, sahur, dan buka puasa. Itu di tingkatan paling di bawah. Kenapa? Dilihat secara kasat mata. Tapi yang kedua kemudian yang akan menyempurnakan ikutmu kepada Rasulullah, Syekh Ibnu Athaillah mengatakan, al-ittiba'u 'alan nabi watsani al-ittiba'u bil khafiyah. Ikut dengan cara yang samar-samar,
tidak bisa dilihat secara kasat mata. Katanya Imam Syekh Ibnu Athaillah apa? Hinama ruhuka wa qalbuka at-tadabbur ilallahi war rasul. Ketika ruh dan kalbumu engkau rasakan menyatu dalam kebesaran Allah dan kerinduanmu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa saja Bapak Ibu datang salat berjamaah di Masjid Al-Abrar, ruku dan sujud, tapi pikirannya di luar sana sampai ke Maros Makassar. Roti Maros, nggak tahu apa semua, mana cicilan gorden lagi, nggak tahu kemana semua pikiran. Kalau seperti ini, tidak sempurna ittiba' alan Nabi. Bagaimana caranya mendeteksi seperti ini? Zahir dan batin kita harus normal dan sehat. Ibu-ibu, kalau saya suguhi gula, saya kasih gula dicicipi, rasanya apa, Bu? Kalau saya gak kasih garam, rasanya apa? Normal, masih normal lidah dan jasad kita. Suatu ketika kalau ada gula, kita rasakan, cicipi, tidak manis, cepat-cepat ke kasur, baring, berzikir ke bawah. Tidak lama itu datang malaikat. Ada yang begitu, Bu? Kalau sudah hampir-hampir yang begini, tidak bunyi, zikir. La ilaha. Tidak lama ada ketuk-ketuk pintu. Assalamualaikum. Mau enggak, Ibu? Mau? Sudah siap, Bu? Belum? Siap setiap saat. Sebentar saya kasih kunci. Supaya apa? Meskipun ibu-ibu lagi kerja apa, sudah harus standby. Karena biasa datang tiba-tiba. Padahal ibu tidak sadar, sudah dikasih chatting, bahkan di video call, saya akan datang 3 hari lagi. Sudah ada SMS-nya, Bu? Ada, tapi ibu tidak tahu cara membaca chattingnya malaikat maut. Sebentar saya ajari. Ini dulu persoalan zahir kita. Ngeri, takut semua ibu-ibu. Jangan sampai pulang ke rumah langsung ada di ruang tamu. Assalamualaikum. Dari tadi ibu saya tunggu. Manrasan. Jasad kita normal, gula, manis, dan garam itu masih asin. Normal. Sekarang, ketika Anda ruku dan sujud, ketika Anda zikir kepada Allah, harusnya Anda menemukan halawataz salah. Anda menemukan nikmat ruku dan sujud. Nikmat berziarah ke makam para wali Allah. Nikmat ketika bersalawat kepada Rasulullah. Kalau tidak menemukan nikmat itu, berarti kalbu kita sakit parah. Jangan bawa ke rumah sakit Dadi. Jangan bawa ke rumah sakit Unhas. Tidak bisa. Harus dibawa ke bengkel-bengkel hati. Di mana itu? Majelis-majelis zikir, karena di sanalah yang bisa mengobati hati. Rasakan, dan jawabannya sama ibu. Ada orang zikir gelisah. Saya pernah bawa kajian di Pangkep sama Pak Ustadz Hodri. Suruh zikir, setelah zikir Allah, Allah. Bagaimana kamu rasa? Panas telingaku, Ustadz. Ada penyakit di telinganya. Ada dosanya, sering gosip. Bagaimana ketika zikir? Panas kurasa mulutku. Ada dosa di mulutnya. Kenapa? Harusnya ketika zikir, wajada halawatal iman, menemukan rasa nikmat itu. Makanya Rasulullah berpesan, kullu syai'in mashkala wa mashkalatul qulub bizikrillah. Segala sesuatu ada pembersihnya, dan pembersih hati bukan rinso, bukan daya. Apa pembersihnya? Zikrullah. Ibu-ibu sudah ada zikirnya? Zikirnya berapa kali per hari, Bu? Pak Ustaz, sinetron KDI, ganteng-ganteng serigala mina hafal. Padahal zikrullah, ketika sudah ada tamu yang tidak diundang, harusnya zikrullah sudah dilafazkan setiap hari. Yakin atau tidak, malaikat maut pencabut nyawa, maha kuasanya Allah sudah diperintahkan, sebelum kau jemput ruh hambaku, kasih dulu berita,
1 bulan sebelumnya, 7 hari sebelumnya, 3 hari sebelumnya, 1 hari sebelumnya, bahkan 1 jam sebelumnya kasih SMS. Ibu-ibu sudah ada yang balas. Salah satu SMS, mungkin Bapak Ibu sekalian ada yang balas. Kalau dulu rambutnya hitam, sekarang sudah ada yang putih. Sudah ada yang putih, Bu? Apa dipakai membalas? Semir hitam. Kubalas di Ustaz, saya semir. Kalau dulu giginya lengkap, sekarang rontok 1 persatu. Sudah dibalas? Sudah, gigi palsu. Nah, itu sudah dibalas juga. Sekarang saya tanya, adakah SMS 3 hari sebelum datangnya? Ibu-ibu harus belajar cara membaca video call dari malaikat maut. Ada yang di video call? Woi, dekat sekali itu kalau video call. Di depan rumah itu. Woi, ada maka depan rumah. Buka pintumu. Tidak usah takut. Rasulullah, sahabat, dan para ulama menjelaskan ketika malaikat maut datang. Apa kata para ulama? Hum khalqun min makhluqat. Mereka juga itu adalah makhluk Allah. Bahkan kita lebih mulia daripada malaikat. Tidak usah kita berbicara terlalu lama. Umar bin Khattab mengatakan, ketika saya dikebumikan nanti, ketika saya dikuburkan, Munkar dan Nakir takut bertanya kepada saya, "Man rabbuka?" Siapa nama? Betul. Ulama besar. Imam Lapeo ketika menziarahi pamannya, An-Nangguru Kayyang, pamannya itu meninggal lebih awal. Ketika sudah dikebumikan, dikuburkan, baru selesai dikuburkan setelah ditalkin, diberi salam ke dalam kubur. Assalamualaikum. Bagaimana engkau rasa dalam kubur? Tidak ada jawaban. Diberi salam yang kedua, Assalamualaikum. Kenapa jawab salam saya tidak dijawab? Tidak lama kemudian suara terdengar dari kubur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya terlambat menjawab salammu karena begitu nikmat saya rasakan dalam alam kubur ini. Imam Lapio bertanya, apa jawaban ketika Munkar dan Nakir bertanya kepadamu, "Man rabbuka?" Dijawab pamannya An-Nangguru Kayyang. Munkar dan Nakir tidak sempat bertanya kepada saya karena begitu melihat wajah saya lebih cepat membalikkan badannya dan meninggalkan saya. Apa rahasianya? Para ulama menjelaskan tidak mungkin malaikat Munkar dan Nakir bertanya "Man rabbuka" jika di wajahmu ada pancaran nur ilahi. Ini yang kita cari karena Al-Quran sudah mengatakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiadalah aku ciptakan jin dan manusia kecuali apa? Untuk mengenalku. Untuk ma'ajabui Allah Ta'ala. Cara mengenal Allah salah satunya salat. Cara mengenal Allah salah satunya zikir. Cara mengenal Allah mengkaji ilmu-ilmu warisan dari para ulama-ulama kita. Alhamdulillah, kita yang hidup di akhir zaman ini, kita yang hidup dan mengikuti ajaran para ulama, tugas kita kemudian adalah, adakah kita di setiap hari ini jangan sampai hanya berpikir bagaimana hidup yang enak, tapi tidak pernah mempelajari bagaimana menghembuskan nafas yang terakhir dengan enak. Para ulama menjelaskan, huwal zahiru wal batinu, huwa awwal wal akhiru. Bagaimana penciptaan di awal dalam keadaan Allah memberikan kenikmatan, mesti juga wal akhiru, engkau menghadap kepada Allah harus dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita rindu, kita cemburu melihat ulama kita ketika sakaratul maut, mereka dengan senyum mengucapkan la ilaha illallah, menghembuskan nafas yang terakhir. Terlalu sedih kita terkadang melihat tetangga kita, keluarga kita pada saat sakaratul maut tersiksa minta ampun. Kenapa? Ketika hidup di dunia
ketika diberikan, dipinjamkan umur yang panjang, hanya selalu berpikir bagaimana hidup yang enak, tidak pernah mempelajari cara hembusan nafas yang terakhir dengan nikmat, dengan dasar mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang di hembusan nafas yang terakhirnya mengucapkan la ilaha illallah, dia akan masuk ke dalam surga bighairi hisab. Nenek ummi saya Hajjah Muhsanah Tahir, saya hadir di sampingnya, dan kalimat yang terakhir yang keluar Allah, Allah, Allah. Sebelum zikir Allah ada keluar busa sedikit yang putih, segera saya ambil dan saya telan. Ini pesan para ulama. Kalau ada ulama, ada orang-orang saleh, jagai di nafas terakhirnya. Sebelum hembusan nafas terakhir akan ada keluar putih seperti balon-balon. Jangan berpikir, langsung ambil. Jangan pakai tangan, langsung ambil pakai mulut. Karena di sana penyerahan ilmu-ilmu yang dia miliki kepada orang yang diberi rezeki. Ada orang tetangga saya, ada orang tua saya, paman saya, beberapa hari menjagai. Tapi ketika saya duduk di sampingnya, sunyi pada pergi makan, disitulah kesempatan keluar itu busa kecil, dan saya langsung ambil. Alhamdulillah. Hadirin wal hadirat jamaah maulid rahimakumullah. Apa yang ingin saya sampaikan? Kalau ingin beragama yang benar, yang tidak diragukan lagi kebenarannya, seperti inilah kita beragama. Setelah salat, zikir. Masuk Rabiul Awal, maulid. Ada orang yang sudah dikuburkan, talqin. Nabi sudah menyampaikan, yustahabbu ayyulkina idza tamama dafnihi. Dianjurkan menuntun mayat yang baru sudah disempurnakan pemakamannya. Kenapa? Kalimat-kalimat yang disampaikan sangat bermanfaat. Apalagi tahlilan. Ini sedikit-sedikit bid'ah, masuk neraka. Tidak usah didengar itu. Mereka mungkin kurang membaca kitab, tapi tahlilan sudah ada di zaman Rasulullah SAW. Nabi mengatakan, innal mauta kal garithil mutagawis. Mayat yang sudah meninggal seperti orang yang di lautan lepas, yang mau tenggelam. Fatihah yang kita kirimkan, surah Yasin yang kita kirimkan, bahkan Imam Syafi'i mengatakan fa'in khatamul Qur'ana fahuwa hasanun. Jangankan Al-Fatihah, jangankan surah Yasin, kalau mampu menghatamkan Al-Quran, sangat gembira orang yang kita kirimkan Al-Fatihah. Nabi yang mengatakan, bahkan sahabat, seandainya dilarang memang tahlilan di zaman Rasulullah, sudah dilarang memang. Sahabat mengatakan, yustahabbu ayyutimu fis sabiah. Sahabat saling menganjurkan memberikan sedekah makanan kepada orang dengan niat sedekah yang saya berikan ini, pahalanya saya niatkan kepada almarhum orang tua saya. Tapi ada tuh sih yang bilang, kenapa memang tidak ditahlil Nabi? Masa mau ditahlil Nabi? Nabi sudah dijamin masuk surga. Kita, siapa yang jamin? Pembiayaan saja tidak mau terima permohonan, tak apalagi masuk surga. Ya Allah, ya Rabb. Makanya ajaran Islam yang benar seperti yang diajarkan Guru Ki Haji Muhammad As'ad, Guru Ambu Dalle, Syekh Yusuf Al-Makassari, Tosalamat di Tosora, Guru Imam Lapi, seluruh ulama-ulama yang sudah mengajarkan seperti ini, seluruhnya sebenarnya sudah ratusan tahun di Makkah dan Madinah. Imam Malik dan muridnya yang masyhur mengatakan, wa hadza fi'lu ahlul Madinah. Maulid, tahlil, talqin sudah berjalan ratusan tahun. Nanti setelah invasi Raja Saud, baru semua disalahkan dan dibid'ahkan. Syukur alhamdulillah, para habaib lari ke Indonesia dan menganjurkan dan mewariskan kembali ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang garuk-garuk kepala di belakang. Maitala ada ceramah Pak Ustaz. Anu ya, gatal-gatal biasa aja ya. Bukan kode Bu ya? Oh, bukan Ji. Habis menjual tiri. Lanjut sedikit lagi ya. Lanjut. Hadirin wal hadirat jamaah maulid rahimakumullah. Hikmah yang kedua
Maulid jangan berlalu begitu saja. Seharusnya kita tingkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran memberikan garansi, wa ma kana yu'azzibahum wa anta fihim. Allah sudah memberi garansi, kami tidak akan menurunkan bala, kami tidak akan memberikan kesusahan bagi umatmu, wa anta fihim, selama Rasulullah bersama dengan kita. Bagaimana cara membersamai Rasulullah? Laksanakan zikir, baca salawat di setiap hari. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baca 100, mampu 500, baca 500. Kalau mampu 1000 setiap hari. Dan kalau mampu ada satu kali, meskipun satu kali dalam kehidupan kita, ada tetesan air mata kerinduan kepada Rasulullah. Ibu-ibu, pernah jiki tak tangisi Rasulullah? Pernah jiki menangis? Pernah Ustaz? Apa kita tangisi? Cicilanku menunggak. Saking pentingnya menangis, Abu Bakar As-Siddiq pernah mengatakan, kalau tidak mampu menangisi Rasulullah, fatabakau, pura-pura menangis, yang penting ada keluar air matamu. Kenapa? Satu tetes air matamu mampu memadamkan dahsyatnya api neraka. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, makanya biasa kalau saya singgah salat, cari masjid yang tidak ada AC-nya. Supaya kenapa? Keluar keringat. Kalau keluar keringat, biar satu tetes, satu keringatmu itu mampu memadamkan dahsyatnya api neraka. Satu tetesan air matamu mampu memadamkan dahsyatnya api neraka. Makanya saya di rumah tidak pasang AC. Jamaah bertanya, Ustaz, kenapa tidak beli AC? Saya tidak mau, kalau saya mau beribadah, tidak keluar keringat. Nah, bilang ibunya, tidak ada jiwa membeli AC. Usahakan sekali-sekali keringat. Ini la ilaha illallah. Nanti keringat kalau makan kafur. Nanti keringat kalau makan apa? Paleko. Kalau salat, apalagi tarawih bulan puasa, bagaimana mestinya paling cepat selesai? La ilaha illallah. Katanya ikut Rasulullah. Rasulullah salat tarawihnya 1 rakaat 4 juz. Ini yang nak cari, yang mana imam yang inna ataina kul huwallah. Cepat selesai. Baru apa nak kerja setelah tarawih? Di luar merokok. Aduh, Masya Allah. Saya baru pulang dari Mesir 2 bulan lalu. Saya diajak teman untuk salat tarawih pas bulan puasa. Ada Syekh Mursyid Tarekat Sadzila bernama Syekh Yusri. Dalam satu malam itu 8 juz salat tarawihnya. Salat tarawih mulai jam 8, jam 2 malam baru selesai. Saya diajak temanku, saya bilang, "Wah, kita dulu. Besok aku dengar cerita tak." Besok paginya saya dicerita, "Bagaimana perasaanmu tadi malam salat tarawih?" Dia bilang, "Tanda bengkaknya kakiku salat tarawih, keluar dari masjid, tidak sempat bangun jalan kaki, merangkak." Saya bilang, "Enggak usah makan tarawih di sana. Cari inna ataina kul huwallah." Tapi hati-hati, Ibu. Nabi pernah bersabda, "Rak'atan minal alim khairum min alfi abidin." 1 rakaatnya orang yang salat, faham tentang salat, itu lebih mulia daripada 1000 rakaatnya orang yang hanya salat, tidak belajar tentang bagaimana takbiratul ihram, bagaimana ruku dan sujud, dan bagaimana menghadirkan hati ketika sholat. Ini penting dan sering saya sampaikan di majelis-majelis ilmu. Kenapa? Ada ancaman dari Rasulullah mengatakan, "Kam min qaimin laisa lahul jaza." Banyak umatku yang rajin salat, tahajud tiap malam, salat duha tidak pernah lepas, tapi Nabi mengatakan, "Laisa lahul jaza." Tidak ada apa-apa yang ia dapatkan di hadapan pandangan Allah, kosong. Illa khittuhu at-ta'abu wan nasab. Yang dia dapatkan hanya 2, lelah dan capek-capek saja. Apa kata sahabat? "Kenapa ya Rasulullah?" Jawabnya, dia hanya ruku dan sujud, ruh dan qalbunya tidak ikut ruku dan sujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya salah satu yang menjelaskan tentang hadis ini,
Allah pun menyampaikan dalam Al-Quran, fawailul lil musallin. Celaka bagi orang yang salat. Bayangkan, salat saja masih celaka. Kenapa? Kenapa dikatakan dalam Al-Quran yang lalai dalam salat? Makanya ketika Allah menyampaikan salatlah warka'u ma'ar raki'in, manusia itu terdiri dari dua unsur. Satu tubuh dan satu ruhnya. Kenapa? Kalau hanya tubuh saja, tidak ada ruhnya, apa namanya, Bu? Mayat. Kalau ruh saja tidak ada jasadnya, gentayangan. Kalau dikatakan manusia diperintahkan untuk salat, maka tubuh dan ruhnya harus ruku dan sujud di hadapan Allah. Makanya Syekh Abdul Qadir Jalani mengatakan, la salata liman la bihuduril qalbi. Tidak sempurna salat seseorang jika ketika salatnya tidak ikut hadir hatinya merasakan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajarlah ketika Imam Al-Ghazali mengatakan, wahai muridku, ketika engkau mau salat, perbaiki dulu dudukmu. Nafasmu diatur halus sehalus-halusnya. Ibu-ibu sampai di rumah belajar kasih halus nafas. Caranya ambil kapas. Ambil napas dan taruh di depan hidung. Keluar masuk napas hidung tak. Kalau masih goyang itu kapas, berarti kalbahaimi. Nafas kita seperti kuda. Lihat kuda kalau bernafas. Gitu ya. Lihat. Atau bakar lilin di depan cermin. Bagaimana caranya api tidak goyang. Jangan terlalu dekat. Nah, bakar nanti hidung tak. Nah, atau kapas yang lebih aman. Kenapa perlu dihalus? Orang yang selalu halus nafasnya, orang seperti inilah yang ketika sakaratul maut, malaikat mencabut nyawanya dengan pelan-pelan. Salah satu amalan yang diajarkan Rasulullah, kata Nabi SAW, kalau ingin jasadmu berpisah dari ruhmu nanti halus-halusnya, jangan pernah lupa setelah salat 5 waktu, baca ayat kursi. Makanya para ulama menjelaskan zikir dulu. Jangan assalamualaikum, hilang lenyap, dia nama zikir. La ilaha illallah. Kapan bikin zikir kalau bukan setelah salat? Padahal bukan hanya riwayat Rasulullah memimpin zikir bersama sahabatnya, zikirnya keras. Inna raf'as saut kana fi ahadin nabi. Zikir setelah salat, zikir yang keras suaranya, mereka para sahabat dipimpin oleh Rasulullah. Kedengaran suara zikirnya di luar masjid tidak ada di ampli. Kita saja ampli belum tentu kedengaran keluar. Nah, Rasulullah zikirnya keras. Ini yang paling penting. Maka riwayat menjelaskan, bahkan Al-Quran mengatakan, fa idza qadaitumus salata fadhkurullah. Ayat ini bukan hadis. Allah tegas menyampaikan dalam Al-Quran, setelah kalian mendirikan salat, zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang yang senantiasa zikir berdiri, zikir saat duduk, zikir juga saat baring. Ulama memberikan bahasa yang ringan supaya mudah dipahami umat. Ya semakadain reguruta zikir manenungan, zikir tambutu. Mana itu? Ini kesempatan malam hari ini saya ijazahkan seperti juga jamaah yang lain. Mana itu zikir manenungan? Zikir yang tidak ada putusnya, yang di setiap saat, bahkan meskipun kita sudah tidur, malaikat tetap menulis pahala-pahala sampai kita terbang. Ibu-ibu mau terima? Hai, ragu-ragu. Mau terima, Bu? Ayam putih 2 ekor. Bersama HP Android lengkap dengan datanya. Mau? Weh, banyak. Mau dikasih ilmu tidak mau. Ya biar saya ijazahkan malam ini. Saya tidak mau ilmu itu hanya sampai di saya. Di akhirat nanti ditanya kenapa tidak diajarkan kepada umat. Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, saya ijazahkan zikir sir, zikir rahasia, zikir yang tidak disuarakan kepada seluruh jamaah yang hadir malam ini. Berdoa kepada Allah
Semoga zikir ini Bapak Ibu sekalian juga menerima keberkahan sebagaimana keberkahan yang diberikan para wali Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ujistukum, saya ijazahkan. Caranya minimal 1 kali 1 hari, kalau bisa setiap salat 5 waktu. Pertama, baca Al-Fatihah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kirimkan Fatihah kepada wali-wali Allah, para masyayikh, Guru Ta Mudalli, Guru Ta Kiai Haji Muhammad As'ad, Guru Ta Imam Lapio. Setelah baca Fatihah 2 kali, cara gerakannya, hirup nafas pelan-pelan, halus sehalus-halusnya. Tahan nafas, lidah dilipat. Dalam hati selama menahan nafas, tidak diucapkan, dalam hati tetap Allah, 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 Allah. Setelah menahan nafas, keluarkan nafas pelan-pelan dari hidung, dibaca Muhammadur Rasulullah. Mudah-mudahan zikir ini berberkah bagi kita semua, dan insya Allah mudah-mudahan keberkahan itu sama keberkahan yang diberikan para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir seperti inilah juga yang ketika seandainya kita sakaratul maut, malaikat pencabut nyawa datang, tidak mampu mencabut nyawa kita, dia terlebih dahulu melapor kepada Allah, ya Allah, satu hambamu ini, saya tidak sanggup mencabut ruh dari jasadnya, karena di setiap aliran darahnya ada tertulis namamu. Allah menyampaikan, wahai malaikat, turunlah kembali mencabut ruhnya, tapi cabut dengan perlahan, karena itu adalah hambaku yang aku kasihi, karena di setiap saatnya dia menyebut namaku, Allah, Allah, Allah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada berkahnya bagi kita sekalian, meskipun singkat adanya, tidak dibutuhkan panjang lebar ceramah. Yang paling penting adalah pelajaran yang kita ambil di dalamnya, dan yang paling penting kemudian adalah ada keberkahan bagi kita, dan insya Allah yang hadir pada malam hari ini masuk ke dalam surga Jannatun Naim. Akan bersaksi makanan-makanan ini menjadi saksi dan menjadi asbab penyebab kita diberikan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebihnya mohon dimaafkan jika ada kalimat yang kurang berkenan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan, itu datangnya karena keterbatasan ilmu saya. Jika ada yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufiq wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.